Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Pansyarif dari Prodi D3 Radiologi dengan NIM 2010 505022. Di sini saya akan menyampaikan tentang cara bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi, Rasulullah pernah bersabda bahwa perdagangan atau bisnis adalah suatu lahan yang paling banyak mendatangkan keberkahan. Dengan demikian, aktivitas perdagangan atau bisnis nampaknya merupakan arena yang paling memberikan keuntungan. Namun, harus dipahami bahwa praktek-praktek bisnis yang seharusnya dilakukan setiap manusia menurut ajaran Islam telah ditentukan batas-batasannya. Oleh karena itu, Islam memberikan kategori bisnis ini yang diperbolehkan adalah adanya halal dan haram. Banyak sekali contoh bisnis yang diperbolehkan dalam Islam selama bisnis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Berikut beberapa contoh bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama adalah berdagang atau jual beli. Jual beli merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menghalalkan jual dan beli. Quran surat 2 ayat 275. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang atau yang ada di Al-Hadis. Ini artinya aktivitas dagang sangat dianjurkan dalam Islam. Melalui jalan inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Namun, perlu disadari bahwa jual beli yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dilakukan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Hukum asal muamalah itu adalah al-ibah atau boleh, selama tidak ada dalil yang melanggarnya atau melarangnya. Meski demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu dalam berbisnis. Ada perangkat atau ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang ingin berbisnis. Dalam hal ini adalah jual dan beli. Islam menggarisbawahi beberapa adab untuk diamalkan ketika berniaga. Adab ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan penipuan dalam berdagang. Di antara adab-adab tersebut disebutkan antara lain 1. Amanah, yang artinya penjual dan pembeli sama-sama bersikap jujur. Misalkan, penjual tidak boleh mencampur buah-buahan yang lama dengan buah-buah yang baru dan menjualnya dengan harga yang sama. Itu tidak boleh. Demikian juga dengan pembeli, harus bersikap jujur jika ada kelebihan pengembalian uang. Yang kedua adalah ihsan. Yang dimaksud ihsan adalah menjalankan perdagangan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, selain mendapatkan keuntungan tentunya. Yang ketiga adalah bekerja sama. Penjual dan pembeli hendaklah bermusyawarah sekiranya timbul masalah yang tidak diinginkan. Yang keempat adalah tekun. Perdagangan hendaklah dilakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh agar berkembang maju. Yang kelima, menjauhi perkara yang haram. Penjual hendaklah menjauhi perkara yang haram selama menjalankan perniagaan, contohnya menipu dalam timbangan, menjalankan muamalah riba, dan menjual barang yang diharamkan. Yang keenam adalah melindungi penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli hendaklah saling melindungi satu sama lain dan melindungi hak-haknya masing-masing. Contohnya, penjual memberikan peluang yang secukupnya kepada pembeli untuk melihat pilihan ketika hendak membeli barang tersebut. Bisnis online. Sekarang kita berbicara tentang bisnis online. Dalam majalah lain dikenal dengan istilah bisnis maya. Pada dasarnya sama seperti bisnis offline, ada yang halal dan ada yang haram. Ada yang legal juga ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli pada umumnya. Ini diperbolehkan dalam Islam. Adapun keharaman bisnis online karena beberapa sebab. Yang pertama, sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di darat maupun di udara. Yang maksudnya di udara adalah online. Yang kedua adalah barang dan jasa.
Yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan seperti narkoba, video porno, seks, pelanggaran hak cipta, dan situs-situs yang biasa membawa pengunjung ke dalam perzinahan dan kerisakan. Yang ketiga, karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan. Ya, kita ketahui bahwa dalam jual beli online ini banyak sekali kasus-kasus penipuan yang terjadi. Maka dari itu, bisnis online ini akan menjadi haram apabila kita melakukan tindakan tersebut. Yang keempat, dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudaratan. Ketika kita terjun ke bisnis online, banyak sekali godaan dan tantangan bagaimana kita harus berbisnis sesuai dengan koridor Islam. Maka dari itu, kita harus lebih berhati-hati. Jangan karena mendapatkan dolar yang banyak lalu menghalalkan berbagai macam cara. Itu salah. Selama kita berbisnis online sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bermanfaat bagi orang lain, insya Allah uang yang kita dapatkan akan berkah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahpahaman mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.